Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat puding roti tawar panggang yang enak banget untuk disajikan cemilan keluarga. Ya, nah caranya gampang, prosesnya juga gampang, dan hasilnya enak dan disukai anak-anak. Yuk langsung kita baking ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Pasti semua masih dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika berpergian keluar rumah, dan kalau nggak perlu-perlu banget di rumah aja. Nah, hari ini kita mau bikin cemilan. Saya mau bikin cemilan buat anak-anak. Nah, kebetulan saya ada sisa roti tawar. Saya beli roti tawar 2, satunya udah habis, satunya cuma dimakan sedikit dan udah beberapa hari. Jadi saya pikir saya harus mengolah semua bahannya roti itu. Akhirnya saya teringat bahwa beberapa minggu yang lalu juga ada teman yang share dia lagi bikin puding roti tawar ya. Nah, saya tertarik banget dengan puding roti tawar ini, dan saya ingat mama saya punya resepnya gitu ya. Akhirnya saya buka-buka resep mama saya kembali dan saya ketemu dengan resep ini gitu. Seneng banget ya. Tapi ada sedikit modifikasi yang saya lakukan, yaitu saya nggak pakai ingredients di dalamnya. Untuk toppingnya itu saya ganti dengan keju dan coklat ya, karena anak saya suka keju dan coklat. Nah, kalau kalian suka kismis atau kalian mau kasih buah-buah yang aneh-aneh, atau kalian mau kasih buah lain misalnya pisang, nanas atau stroberi, itu bebas ya, boleh banget ya. Dan uniknya lagi, masakan ini tuh bisa dipanggang dan dikukus. Nah, kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat yang versi yang panggang ya. Dengan resep yang sama kalian bisa bikin yang kukus ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat puding roti tawar ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat puding roti tawar ya. Nah, yang pertama tentu saja di sini saya punya roti tawar ya. Ini ada sekitar 7 lembar roti tawar. Saya pakai yang kotak biasa, yang sari roti gitu ya. Nah, ini saya pakai ini 7 lembar. Saya pisahkan antara bagian kulitnya dan bagian dalamannya ya. Lalu yang kedua saya punya 2 butir telur. Saya sudah kocok lepas. Di sini ada 5-6 sendok makan gula pasir. Kalau 5 itu nggak terlalu manis, kalau 6 agak manis ya. Nah, kalau kalian sudah pakai susu kental manis, kalian nggak perlu lagi pakai gula pasir. Nah, lalu di sini saya punya susu. Ini susu UHT 650 ml ya. Lalu di sini saya punya kacang almond. Ini ada sisa bahan kue, saya pakai aja. Ini udah saya sangrai sedikit. Ini sekitar ya sejumput aja lah ya, kira-kira untuk toppingnya aja ya. Lalu di sini saya juga punya 1 sendok makan gula pasir nanti untuk taburan atasnya. Nanti kita akan kasih sedikit kayu manis supaya lebih wangi. Di sini ada coklat, saya pakai yang seres nanti untuk taburan. Lalu di sini saya juga punya keju ya. Keju ini sekitar 60 gram ya. Kalian bebas mau pakai berapa banyak ya, tergantung kalian sukanya mau berapa banyak. Lalu saya juga punya vanilla paste ya. Vanilla paste ini saya pakainya nanti sekitar setengah sendok teh aja ya. Oke, nah bahannya ini aja, gampang banget. Lalu saya juga siapkan loyang. Loyang yang saya siapkan ini loyang 22 x 22 cm yang sudah saya olesi dengan margarin ya, pinggir-pinggir dan bawahnya ya. Nah, langkah pertama kita lakukan gampang banget. Kita cuma perlu cemplungin semua bahan-bahan ke dalam sini ya. Yang pertama saya akan cemplungin dulu telurnya ya. Nah, kita aduk sedikit, lalu kita cemplungin gula pasirnya, kita aduk juga. Saya akan kasih sedikit kayu manis, dikit aja. Ini sekitar setengah sendok teh ya. Kalau kalian nggak suka terlalu wangi, kalian bisa pakai 1/4 aja. Ini saya pakai 1/4 lebih sedikit ya. Nah, seperti ini. Lalu saya aduk, bercampur jadi satu.
Jangan lupa kasih vanilla paste-nya setengah sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, supaya dia nggak amis aja. Nah, dikit aja kayak gini ya, nggak usah banyak-banyak karena saya nggak mau terlalu harum juga ya, karena susu kan udah creamy ya, udah gurih ya. Nah, seperti ini kita aduk rata seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu saya akan tuangi rotinya di sini kayak gini. Nah, saya tuangin rotinya kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya susunya kurang gitu, kalian boleh tambahkan ya. Tambahkan sesuai dengan selera kalian ya, nggak apa-apa karena kita udah ada adonan telurnya, pasti jadi ya. Nah, ini saya tuangin juga di sini. Nanti tinggal pas naroknya aja kita sebisa mungkin atas bawahnya itu ada bagian daripada yang pinggir-pinggirnya ini ya, jadi lebih cantik ya nanti. Tapi ini kita cemplungin aja dulu semuanya. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kejunya juga saya cemplungin aja. Coklatnya terakhir ya. Nah, ini kejunya akan saya cemplungin ke sini, tapi sebelumnya ini adonannya akan saya lengket-lengketin dulu. Nah, ini adonannya akan saya lengket-lengketin dulu sama rotinya, supaya semua rotinya nyampur sama si adonannya ya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah nyatu banget. Nah, sambil nunggu dia nyatu, 5 menit lagi kita akan masukkan keju dan coklat mesesnya ya. Nah, sebelumnya saya akan nyalakan dulu ovennya ya. Nah, ovennya udah nyala, ini udah sekitar hampir 5 menit. Saya akan ambil sebagian daripada kejunya seperti ini. Nah, kita sisihkan dikit untuk taburan atasnya ya. Nah, kita sisihkan dikit untuk taburan atasnya. Ini saya aduk lagi. Jadi dia ada keju, ada susu, dan saya akan kasih juga seres ya. Karena anak saya suka banget sama coklat, jadi saya akan kasih coklat kayak gini. Nah, sekitar 2 sendok makan, 3 sendok makan, is up to you ya, terserah ya. Anak-anak sukanya yang kayak gimana, kita boleh ikutin selera anak-anak. Nah, udah kayak gini, kita langsung tuangin aja di loyangnya. Wow. Nah, kalau kalian mau pakai buah-buahan, kalian boleh rotinya itu jangan dicampur dulu ke adonannya ya. Rotinya jangan dicampur dulu ke adonannya. Sedikit sebagian rotinya kalian susun dulu di loyangnya, kasih buah-buahannya, baru nanti tuangin cairannya ke sini gitu ya. Kalau kalian pakai buah yang fresh ya. Kalau ini kan saya nggak pakai yang fresh, jadi maksud saya nggak pakai ingredients yang fresh, jadi cuma coklat keju. Ya udah, saya campur aja semuanya. Nah, setelah ini saya akan taburi dengan kacang almondnya sedikit-sedikit aja. Nah, lalu kita ambil kejunya lagi, kita taburi lagi di atasnya. Seperti ini, kira-kira aja ya. Nah, kalau saya anak suka banget coklat sama keju, jadi saya kasih coklat keju nih. Coklatnya saya kasih lagi biar makin menarik ya, makin enak nih pudingnya. Nah, lalu terakhir saya akan kasih taburan gula pasir ya, sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya nanti pas dipanggang itu dia kayak ada caramelize-nya gitu di atasnya ya. Jadi di atasnya kayak ada caramelize gitu, jadi shiny gitu ya. Oh, ini sudah selesai. Kita tinggal panggang. Kita akan panggang
di oven 170 derajat selama lebih kurang 25 menit api bawah, lalu sekitar 5-10 menit di api atas ya. Nanti saya akan kasih tahu detailnya, oke? Nah teman-teman, ini saya udah panggang di suhu sedang aja ya. Yang gede banget nih di atasnya itu 170 lebih kurang ya. Nah ini saya taruh di rak paling bawah sampai dia nanti matang. Nah kalian teman-teman pasti bingung kenapa saya pakai aluminium foil untuk loyangnya, karena kan ini ada cairan dan loyang saya bukan loyang press, jadi saya takut bocor. Jadi habis saya tuangin adonannya langsung saya tutupin pakai aluminium foil lagi supaya nggak ada cairan yang keluar selama proses pemanggangan ya. Nah ini kita akan panggang di suhu 170 derajat itu lebih kurang sekitar 30-40 menit ya. Nah kalau kalian pakai loyang yang kecil-kecil yang per satu porsi-porsian gitu, itu akan lebih cepat matang ya ketimbang pakai yang loyang gede kayak gini. Oke? Nah nanti setelah sekitar 20 menit kita akan lihat kalau bagian bawahnya kira-kira udah set, kita akan pindahkan ke atas supaya bagian atasnya itu juga bisa set shiny gitu. Nah teman-teman, setelah lebih kurang sekitar 45 menit udah jadi. Ini puding rotinya jadinya seperti ini ya, tuh kayak gitu. Ini masih panas banget. Nanti saya akan potong, kasih lihat teman-teman. Ini akan tunggu bener-bener set dulu supaya dia enggak terlalu lengket ya. Oke, sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa menjadi ide cemilan kalian juga ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dadah! Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kayak apa. Nah, ini udah dingin banget, udah set. Ini udah 2 jaman saya biarin. Dan ini udah dingin ya, seperti ini. Dia udah shiny banget, warnanya udah keemasan banget. Bener-bener ini banget ya. Nanti saya akan potong, akan kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Setelah set baru kita potong ya. Nah seperti ini. Nah teksturnya begini nih. Nah teksturnya kayak gini nih teman-teman ya. Dia nggak lengket lagi walaupun dia masih kayak juicy gitu ya. Nah dia ada teksturnya lembut tapi nggak basah, dia kayak juicy gitu. Enak banget, wangi cinnamonnya berasa banget, dan dimakan juga ada tekstur keju-kejunya gitu. Enak banget deh, kalian harus coba ya di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Dadah.